Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu siang. Kenaikan BBM dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN di tengah harga minyak dunia yang terus melonjak. Namun kekhawatiran akan efek domino kenaikan harga pada komoditas lain yang kini juga dirasakan. Meski sejumlah skema bantalan sosial telah disiapkan, namun rasanya tak mampu menekan kekhawatiran di tengah berbagai harga komoditas pokok lain yang juga sudah meroket. Seberapa besar potensi domino effect dari kenaikan harga BBM ini? Apakah skema bantuan sosial mampu meredamnya? Bagaimana pula pengawasan peruntukan BBM subsidi untuk masyarakat tak mampu ini harus kita lakukan agar lebih tepat sasaran? Saya akan membahasnya lebih dalam bersama sejumlah narasumber. Pertama adalah Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Pak Mamit, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Baik, yang kedua narasumber kita Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Bram, selamat malam Mas Mamit. Baik, harapannya tentu dalam kondisi sehat semuanya Pak Mamit dan juga Pak Tulus. Saya akan ke Pak Tulus terlebih dahulu. Bagaimana kemudian kalau kita lihat ada potensi efek domino pada sejumlah harga. Bagaimana pemerintah menurut Anda harus mengantisipasi ini kemudian agar harga yang sudah naik sebelum kenaikan BBM tidak naik lagi begitu, Pak Tulus? Ya, tentu pertama bahwa kenaikan harga BBM itu hal yang sangat dilematis dan buah di malakama ya. Tapi memang ini satu kebijakan yang harus diambil dengan segala resiko. Nah, yang kami wanti-wanti betul terkait dengan kenaikan harga BBM ini yang terpenting adalah dampak dari efek domino ataupun efek psikologis dari kenaikan harga BBM ini khususnya untuk bahan pangan. Nah, sebenarnya karena kemarin pemerintah terlalu lama menggoreng wacana kenaikan BBM ini kan di lapangan sudah naik ya, cukup signifikan. Nah, saya kira ini jangan sampai pasca kenaikan harga ini mengalami kenaikan yang serupa atau double kenaikan. Nah, yang utama adalah menyangkut soal jalur distribusi dari bahan pangan itu sendiri, yang kemudian jangan sampai di tengah kenaikan harga BBM ini kemudian ada gangguan-gangguan jalur distribusi baik di darat, ya, laut dan bahkan mungkin udara. Karena dengan gangguan jalur distribusi itu nanti kemudian dijadikan aji mumpung bagi spekulan-spekulan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Baik. Kita tahu bahwa itu berdampak terhadap cost production yang kemudian berdampak terhadap harga, tetapi itu ada ukuran dan parameternya berapa sebenarnya kenaikan itu yang wajar. Jangan sampai kenaikan harga BBM itu kemudian terakumulasi atas kenaikan-kenaikan yang tidak wajar karena ada pihak-pihak yang memainkan pasar atau mendistorsi pasar. Ini yang saya kira pemerintah harus menjamin hal itu. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dua kali, korban kenaikan BBM dan korban kenaikan harga-harga. Kalau pemerintah tadi berdalih bahwa kenaikan harga BBM ini untuk menjaga kesehatan APBN, nah pemerintah juga harus menjamin dan menjaga kesehatan finansial masyarakat agar tidak tergerus daya belinya karena kenaikan harga BBM ini. Kira-kira begitu, Mas Bram. Baik, Pak Tulus, artinya bagaimana kemudian kita juga sebagai publik ini mendesak pemerintah agar menjamin begitu bisa mengawasi rantai distribusi yang Anda sebutkan, kemudian agar kemudian tidak juga memukul daya beli masyarakat yang mungkin saat ini sedang adaptasi untuk kembali ke kondisi normal pasca pandemi ini, Pak Tulus? Ya, sebenarnya kalau soal harga BBM itu sendiri, sebagian masyarakat memang sudah terbiasa membeli dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga SPBU. Ya, karena di eceran-eceran kita tahu misalnya Pertamax dijual 15.000, Pertalite dijual 10.000 dan lain sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan adalah efek domino tadi, efek psikologis. Artinya yang sebenarnya tidak terlalu ngefek dan atau persentasenya tidak terlalu tinggi tapi kemudian dijadikan lebih tinggi. Nah, yang terpenting tadi yang jalur distribusi artinya pemerintah harus bisa mengintervensi di pos-pos pengadaan distribusi, apakah di pelabuhan, di jalan tol dan lain sebagainya, untuk juga tidak terjadi pungutan liar atau pungli di titik-titik yang kemudian tidak ada biaya yang sebenarnya harus dikenakan tapi dipungut biaya dan seterusnya. Baik. Ini yang saya kira menambah beban bagi operator
yang kemudian itu dibebankan kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar. Baik, ini itu yang Anda maksud dengan aji mumpung tadi begitu ya, Pak Tulus. Saya akan ke Pak Mamit. Pak Mamit, sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif ekonominya, sebetulnya seberapa relevan kemudian ketika ada kenaikan ini selalu dikaitkan dengan harga kenaikan pula pada harga komoditas lain, atau seberapa sebenarnya apakah memang naturalnya seberdampak itu, Pak Mamit? Iya, saya kira yang namanya kenaikan barang, terutama BBM ini pasti akan memberikan dampak secara ekonomi. Mhm. Walaupun misalnya naik hanya Rp100 maupun 500 bahkan sampai seperti yang saat ini mencapai 2.350 ya. Jadi memang saya kira ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian kita, tetapi pemerintah kan sudah menyiapkan berbagai macam acara ataupun berbagai macam cara sehingga bisa membantu ataupun mengurangi membantu masyarakat lah, terutama masyarakat yang tidak mampu dengan tadi yang disampaikan adanya BLT dan juga BLU. Tinggal bagaimana kita benar-benar melakukan pengawasan dan juga pastinya terkait dengan penyaluran daripada BLT dan BLU tersebut Mhm. agar tepat sasaran. Bahwa Kementerian Sosial hari ini harus terus melakukan updating data terkait dengan data DTKS mereka sehingga tidak ada lagi yang namanya kesalahan dalam memberikan bantuan baik itu BLT ataupun bantuan-bantuan yang lain. Baik. Begitu juga untuk BLU, kita harus memastikan Kementerian Tenaga Kerja bahwa mereka juga tepat sasaran. Karena kan sudah ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan Baik, bantuan upah tersebut. Pak Nah, Mamit. jadi memang harus memberikan dampak harus saling berkesinambungan lah saya kira gitu. Baik, baik. Pak Mamit, sebelum kita masuk ke bahasan seberapa tepat kemudian dan siapa yang menjadi target begitu, ini yang kemudian menarik sebetulnya pemerintah mengatakan ini menjadi momentum yang tepat menyelamatkan APBN juga kemudian menyesuaikan harga keekonomian dari masing-masing jenis BBM ini. Apakah menurut Anda kemudian saat ini menjadi momentum yang tepat cara pemerintah kemudian jauh-jauh hari rasanya menggulirkan isu katanya 1 September, ternyata tiba-tiba di 3 September. Apakah menurut Anda ini pendekatan yang tepat begitu dari pemerintah, Pak Mamit? Iya, ini saya kira memang ada kesalahan komunikasi dari pemerintah ya. Mhm. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tulus bahwa akhirnya memberikan dampak yang lain di mana harga mulai merangkak naik ketika isu ini sudah mulai digulirkan. Mhm. Apalagi ketika Pak LBP katakan minggu depan akan dilakukan penyesuaian harga oleh Pak Jokowi. Nah, itu kan sudah mulai merangkak ya dari sebelumnya pernyataan dari Menteri Investasi juga menyatakan sebelumnya juga sudah menyampaikan. Jadi komunikasi publik ini yang menurut saya memang harus diperbaiki ke depannya oleh pemerintah. Ketika sesuatu yang memang belum siap, belum firm, dan dalam masih tahap proses, dan ini berhubungan dengan masyarakat banyak, lebih baik jangan disampaikan terlebih dahulu kepada publik gitu kan ya. Tetapi karena tadi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap harga barang terutama. Oleh karena itu perlu diperbaiki ke depan pola komunikasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, terutama kebijakan yang tidak populis. Mhm. Karena ini kan kebijakan yang tidak populer, memang pil pahit yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita makan gitu kan, yang harus kita terima. Bahwa pil pahit itu memang tidak akan bisa menyenangkan banyak pihak gitu kan ya. Pasti ada pihak juga yang tidak suka dengan pil tersebut. Tetapi demi menyelamatkan APBN kita, demi memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran dan juga menggunakan dana APBN kita untuk kegiatan-kegiatan lebih produktif, saya kira ini memang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Momentumnya Mhm. kalau tidak saat ini mungkin tidak dapat lagi. Karena kenapa? Tahun depan sudah memasuki tahun politik ya, di mana akan lebih sulit lagi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tidak populis dibandingkan tahun ini. Baik. Jadi saya kira bicara momentum memang mau tidak mau, suka tidak suka memang harus dilakukan saat ini. Meskipun misalnya banyak yang mengatakan hari ini, minggu ini bahkan minyak dunia sedang mengalami penurunan. Iya, tetapi pemerintah pun menjual BBM subsidi ini masih jauh dari keekonomian. Bahkan dengan kenaikan saat ini pun masih cukup jauh selisih dengan keekonomiannya. Jadi masih ada beban subsidi dan juga kompensasi terutama yang ditanggung oleh pemerintah meskipun pemerintah hari ini sudah melakukan penyesuaian harga. Baik, Pak Mamit, artinya menurut Anda komunikasinya masih dalam level makro begitu ya, high context, kemudian kita bicara soal harga minyak dunia yang meninggi, kemudian APBN yang terlalu terbebani, rasanya mungkin tidak dekat dengan kebutuhan para pengguna yang rata-rata adalah di kelas menengah rentan dan juga bawah begitu ya, Pak Mamit? Ya, saya kira tadi mesti benar-benar diperhatikan lah ke depan Mhm. mengenai pola komunikasi tersebut ya.
karena biar bagaimanapun itu kan menjadi dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dan saya kira yang pasti masyarakat pun juga harus paham bahwa memang tadi bahasa-bahasa itu kan masih terlalu makro yang disampaikan, tetapi pada prinsipnya menurut saya kita juga harus paham juga Mas Bram bahwa Indonesia ini bukan lagi negara yang akan kayak minyak gitu loh. Produksi kita ini 600.000 barel oil per day, sedangkan konsumsi kita sudah mencapai 1,6 juta barel oil per day. Baik. Berarti kita harus mengimpor sebanyak 1 juta barel oil per day, baik minyak mentah maupun produk, di mana ini memang harganya akan sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan pastinya juga akan terhadap kurs mata uang rupiah kita terhadap dolar. Jadi yang selama ini mengatakan bahwa kita adalah negara yang kaya akan minyak sejak tahun 2008, kita ini sudah menjadi net importer gitu. Jadi ini saya kira pemerintah juga perlu mengedukasi dan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini bukan lagi negara yang kaya akan minyak. Oleh karena itu kita perlu melakukan tindakan-tindakan penghematan ataupun perlu melakukan penyesuaian, perlu melakukan hal-hal yang memang dipandang perlu demi nanti keberlangsungan akan energi kita sampai untuk anak cucu kita misalnya ke depan. Karena kalau tidak sampai saat ini dengan cadangan yang kita miliki Mas Bram, Ya. itu diinformasikan berdasarkan data SKK Migas 8 sampai 9 tahun ke depan ini cadangan minyak kita akan habis kalau tidak ada kegiatan yang luar biasa untuk menemukan cadangan minyak baru misalnya. Baik. Jadi saya kira ini kita sampaikan ke masyarakat, pemerintah harus menyampaikan ke masyarakat bahwa kita ini sudah menjadi net importer pada hari ini. Baik, kesadaran bahwa kita bukan negara produsen itu juga rasanya perlu disampaikan kepada masyarakat banyak sehingga perspektifnya sama begitu ya. Saya akan ke Pak Tulus. Pak Tulus, Anda melihatnya ketika hal seperti ini bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik pula, apalagi kemudian kalau kita tahu Pertalite ini digunakan pada masyarakat menengah ke bawah, misalkan pengguna angkutan kota, pengguna ojek online misalkan, yang tentu mau tidak mau rasanya akan juga berdampak atas kenaikan harga BBM ini. Bagaimana Pak Tulus? Ya, tentu saja akan berdampak. Tetapi seperti tadi saya katakan, dampak itu mestinya terukur, rasional ya, baik untuk bahan pangan ataupun sektor transportasi. Ya, jadi misalnya kenaikan transportasi umum nanti akan pasti terjadi. Nah, pemerintah harus menghitung berapa sebenarnya rupiah yang harus dikeluarkan dari kenaikan itu sehingga nanti tidak menjadikan pengguna angkutan umum misalnya lari menjadi pengguna kendaraan pribadi, berpindah migrasi ya ke sepeda motor dan sebagainya. Dan kalau perlu pemerintah juga harus mensubsidi tarif angkutan umum karena di mana-mana angkutan umum itu disubsidi dengan signifikan. Jadi jangan sampai semua dibebankan konsumen dengan kenaikan tarif dari ikutan kenaikan harga BBM itu. Nah, soal bahwa siapa pengguna BBM bersubsidi ini yang sebenarnya juga salah kaprah ya. Sebenarnya yang menikmati subsidi BBM itu kan memang mayoritas kalau menurut data yang ada ya sebenarnya adalah masyarakat mampu, karena ketika dia menggunakan BBM berarti dia punya kendaraan bermotor, minimal sepeda motor, apalagi roda 4. Nah, kalau kita konsisten dengan terminologi masyarakat tidak mampu adalah masyarakat yang miskin ya, yang jumlahnya sekitar 25 juta atau 26 juta dan kemudian ada masyarakat rentan miskin. Nah, ini yang sebenarnya yang berhak atas subsidi, tetapi kan karena dia tidak punya kendaraan bermotor, akhirnya dia tidak menikmati subsidi BBM. Nah, ini yang saya kira penikmat subsidi BBM memang orang-orang yang sangat orang-orang yang mampu. Nah, ini soal terminologi tepat sasaran dalam konteks BBM bersubsidi itu adalah agak salah kaprah cara pemerintah melihatnya. Jadi ini juga harus dijelaskan siapa sebenarnya penikmat dari subsidi BBM itu. Karena kalau menurut Undang-Undang Energi itu memang masyarakat yang berhak atas subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu, bukan masyarakat yang mampu. Nah, selama ini justru masyarakat yang mampu. Baik, artinya kemudian kalau Anda mengatakan demikian, artinya kemudian rasanya kontradiktif begitu ketika harga subsidi dinaikkan, tapi kemudian akan juga berimbas pada transportasi publik. Rasanya ini kan akan menghambat kemudian kalau kita dalam perspektif bahwa mendorong masyarakat beralih menggunakan dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik begitu. Pak, Anda melihatnya kemudian ini menjadi celah akan penggunaan kendaraan pribadi dan juga peningkatan penggunaan masih akan cukup besar, Pak Tulus? Ya,
kalau kita ambil selisihnya antara biaya BBM untuk kendaraan pribadi dan tarif angkutan umum, ya tentu saja jauh lebih murah kalau kita menggunakan angkutan umum, ya. Khususnya adalah angkutan umum massal, ya. Jadi kalau kita berpindah ke kendaraan pribadi memang sebenarnya jauh lebih mahal. Cuma mungkin pertimbangannya lain, bukan hanya soal tarif, tapi mungkin soal kenyamanan, soal kecepatan waktu dan lain sebagainya. Yang menjadi ancaman kan sebenarnya angkutan umum, ya, angkot-angkot yang pelayanannya tidak jelas, itu yang kemudian sudah mahal, pelayanannya tidak jelas, kemudian konsumen pasti merasa sangat dirugikan. Nah, pilihannya adalah, opsinya adalah menggunakan kendaraan pribadi dalam arti minimal sepeda motor. Nah, ini yang saya kira pemerintah harus mengantisipasi, jangan sampai kenaikan-kenaikan itu hanya berdasarkan dampak secara penuh dari kenaikan BBM itu, tapi pemerintah daerah ya harus mensubsidi itu, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di Jakarta ya saya kira sudah cukup baik ya, misalnya Transjakarta sudah signifikan subsidinya jauh lebih tinggi, kemudian KRL juga sudah sangat tinggi. Nah, ini yang terjadi adalah nasib dari angkot-angkot yang standar pelayanannya tidak jelas, armadanya juga sudah relatif tidak memenuhi syarat, tapi kemudian tarifnya naik. Nah, ini yang kemudian resiko akan ditinggalkan konsumen dengan berpindah ke kendaraan pribadi minimal roda 2 seperti motor ataupun transportasi online. Tetapi ini juga transportasi online ini kan sudah sebelum kenaikan BBM juga sudah diputuskan naik walaupun kemudian ditunda. Nah, ini juga menjadi ancaman juga ya. Karena kalau nanti naikannya tinggi, mereka juga akan berpindah ke roda 2, roda 4 atau angkutan umum. Tapi kalau berpindah ke angkutan umum itu saya kira jadi opsi yang baik karena kemudian bisa mengurangi jumlah volume traffic di jalan raya dan juga mengurangi beban subsidi BBM itu sendiri. Baik. Kira-kira begitu. Baik, saya akan menanyakan ke Pak Mamit pertanyaan yang sama. Apakah kemudian ini menunjukkan ketidakmatangan pemerintah juga melihat ada dampak lain, ada resiko lain, kemudian di satu sisi kita bisa berhemat belanja negara, tapi di satu sisi ada penggunaan dari kendaraan pribadi yang semakin kuat rasanya ketika orang enggan beralih ke transportasi publik. Tapi usai jeda, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan masih melanjutkan dialog dengan tema mengantisipasi efek domino kenaikan dari BBM. Masih bersama dengan Energy Watch dan juga YLKI. Saya akan ke Pak Mamit. Sebelum jeda tadi kita membahas bagaimana ada hal yang rasanya menjadi kontradiksi begitu. Kemudian satu sisi kita mempertahankan belanja negara yang katanya sudah terbebani, tapi satu sisi rasanya kemudian aturan ini, regulasi ini menguatkan kita untuk tetap menggunakan kendaraan pribadi. Pak Mamit, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian menjadi salah satu hal yang luput dari perencanaan pemerintah begitu? Ya, saya kira pemerintah sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan baik ya, dengan masak kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah, termasuk juga terkait dengan subsidi di sektor transportasi. Makanya saya selalu menyampaikan kita dorong bahwa penghematan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa digunakan salah satunya untuk melakukan subsidi di sektor transportasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tulus tersebut. Dengan demikian nanti konsumen ataupun masyarakat ini bisa mendapatkan ataupun merasakan yang namanya transportasi umum yang lebih aman, nyaman dan pastinya murah serta terintegrasi gitu loh. Dengan adanya dana yang kita bisa simpan, bisa selamatkan daripada dengan adanya penyesuaian harga BBM ini, maka sebagian dana tersebut bisa dialihkan untuk memberikan subsidi di sektor transportasi. Seperti yang terjadi di Jakarta. Saya kira Jakarta sudah sangat lengkap dan baik dengan program Jaklingko mereka, itu memang terintegrasi dan jauh lebih murah. Begitu juga dengan KRL dan komuter lainnya juga saya kira sudah cukup baik. Tinggal kita dorong pemerintah daerah lain, terutama daerah-daerah penyangga di Jabodetabek dan juga pastinya di provinsi yang lain, untuk memberikan kenyamanan yang sama bagi masyarakat mereka, sehingga masyarakat ini bisa beralih kembali menggunakan transportasi umum, karena transportasi umum ini akhirnya bisa mengurangi kemacetan, bisa
pastinya juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang karena memang dengan banyaknya nanti yang beralih menggunakan transportasi umum, ini akan jauh lebih baik serta pastinya buat saya ini akan jauh lebih murah bagi masyarakat ketika mereka menggunakan transportasi umum. Tapi kuncinya adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong dan memberikan subsidi sehingga transportasi ini menjadi nyaman dan aman serta murah sih, Mas. Baik, baik. Artinya kemudian ada konsep substitusi begitu ya. Apakah ini menurut Anda Pak Mamit menjadi salah satu sektor produktif yang Anda maksudkan lebih membutuhkan daripada kemudian kita menghabiskan APBN di jalan begitu? Saya ingat salah satu statement Anda di beberapa waktu yang lalu. Betul, saya kira ini menjadi salah satu sektor produktif tersebut di samping dengan sektor-sektor produktif yang lain seperti untuk pendidikan, untuk dengan pemberian beasiswa pastinya, terus juga nanti kita dorong ini untuk pembangunan sekolah pastinya, untuk pembangunan rumah sakit dan juga puskesmas yang memang lebih jelas serta memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada petani misalnya bagaimana cara bertanam yang baik, terus juga kepada nelayan bagaimana cara mencari ikan, memberikan peralatan-peralatan yang memang jelas yang diperlukan bagi mereka sehingga mereka bisa meningkatkan taraf perekonomian mereka. Saat ini kan seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Tulus, subsidi BBM kita ini kan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mempunyai mobil, sedangkan kelompok rentan ini pastikan tidak mempunyai kendaraan roda 4. Kalau untuk roda 2 mungkin masih punya ya, tetapi roda 4 ini saya yakin mereka tidak punya. Sedangkan konsumsi terbesar justru adalah di kendaraan roda 4. Ini yang saya kira mesti disampaikan dan saya sering menyampaikan bahwa subsidi kita ini memang sudah terlalu kontraproduktif karena buat saya tadi memperlebar jurang antara masyarakat mampu dengan tidak mampu, terus juga membajir karena kita harus membuang dana APBN kita dibakar di tengah jalan. Apakah ini tidak gunakan untuk transportasi umum? Ini jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan. Jadi saya kira pola pikir reformasi terhadap subsidi kita ini harus memang segera dilakukan, Mas Bram. Satu lagi, Mas Bram, bahwa dengan adanya kenaikan ini pun saya kira pemerintah harus tetap melakukan pembatasan. Pemerintah harus memastikan kriteria-kriteria kendaraan apa saja yang berhak untuk menerima ataupun menggunakan solar subsidi ataupun pertalite tersebut. Oleh karena itu saya selalu mendorong bahkan sampai hari ini saya juga agak ternyata pemerintah ada satu yang kurang yang belum disampaikan oleh Presiden, yaitu revisi daripada 191 tahun 2014. Padahal menurut saya ini bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga nanti agar subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Pemerintah bisa mengunci siapa saja yang berhak untuk menggunakan, siapa saja yang tidak gitu loh. Kalau tidak ada pembatasan seperti saya khawatir bahwa nanti akan lagi-lagi ini ceritanya sama, kuota akan jebol gitu kan ya sampai akhir tahun gitu kan. Pemerintah harus menambah lagi dana. Meskipun sekarang dengan adanya penyesuaian ini ada sedikit ruang yang bisa digunakan pemerintah misalnya untuk menambah kuota atau seperti apa, tetapi jika tidak dilakukan pembatasan maka ini kembali akan berulang dan berulang terus. Oleh karena itu saya kira pemerintah, saya sangat mendesak sekali revisi Perpres 191 ini harus segera diterbitkan karena ini bisa menjadi salah satu kunci dalam pengendalian BBM subsidi. Dan pastinya Pertamina bisa melakukan ataupun mengaplikasikan apa yang disebut dengan nanti aplikasi My Pertamina. BPH Migas pun mempunyai kewenangan yang jelas sekali misalnya mereka dalam melakukan pengawasan meskipun mereka tidak bisa melakukan penindakan. Tapi ini menjadi salah satu kunci menurut saya yang harus segera dipersiapkan oleh pemerintah. Baik, memperjelas kerancuan dari regulasi siapa yang berhak begitu ya. Kalau kita mengingat di Perpres yang tidak terlalu rinci adalah soal siapa atau jenis apa kendaraan pribadi yang kemudian bisa menikmati dari BBM bersubsidi ini. Nah ini kemudian menarik ketika Anda tadi sudah menyebutkan sektor produktif, bagaimana kemudian dengan bantuan atau bantalan sosial yang disiapkan pemerintah? Apakah kemudian substitusi pada pos ini menurut Anda Pak Mamit ini menjadi tepat sasaran begitu? Bukankah kemudian kita lebih baik memberikan kail daripada ikan? Seperti apa Pak Mamit? Ya, saya kira ini memang mau tidak mau harus dilakukan karena masyarakat yang kelompok rentan 20,6 juta masyarakat miskin ini saat ini membutuhkan dana cash. Karena begitu ada peningkatan peningkatan harga BBM secara otomatis akan diikuti oleh kenaikan harga barang ya yang entah seberapa banyak, mudah-mudahan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu dengan adanya stimulus dana cash tersebut, masyarakat bisa menggunakan untuk membeli kebutuhan barang pokok mereka. Saya kira ini sudah cukup tepat, tetapi tadi ini kan hanya berlangsung kurang lebih selama 4 bulan ke depan ya untuk BLT dan juga BLT
satu bulan. Tetapi saya selalu mendorong bahwa ini bukan yang terakhir gitu. Pemerintah harus bisa memberikan stimulus-stimulus yang lain ketika memang yang penting bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, sehingga bisa mereka meningkatkan perekonomian mereka, tidak lagi berkutat di jurang kemiskinan, tidak lagi berkutat di angka ya kemiskinan yang terus menurun. Tetapi kita terus harus mengedukasi. Tetapi untuk saat ini saya kira ini merupakan langkah yang cukup tepat. Tapi ke depan juga saya kira pemerintah misalnya ketika ada lonjakan akibat adanya spekulan dan lain-lain seperti yang disampaikan oleh Mas Tulus tadi, pemerintah harus melakukan operasi pasar saya kira. Jelas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika harga satu komoditas pangan misalnya terlalu tinggi, pemerintah harus turun, pemerintah harus melakukan operasi pasar dan menjamin bahwa harga ini kembali normal ataupun paling tidak dalam batas kewajaran. Jangan sampai nanti ya seperti masyarakat sekarang sudah mulai khawatir gitu kan ya, terus nanti sudah naik juga khawatir, dan saya yakin pemerintah kita sudah memperhitungkan itu semua dan mudah-mudahan pemerintah tetap hadir dan membantu masyarakat tidak hanya dalam waktu 4 bulan ke depan dengan adanya BLT, tetapi ketika ini sudah selesai pun pemerintah harus tetap membuktikan bahwa penyesuaian harga ini tidak diikuti oleh kenaikan harga yang lain, tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dengan adanya program-program yang diberikan pemerintah dalam rangka memperhatikan masyarakat ataupun kelompok tidak mampu, Mas Bram. Baik, artinya meyakinkan masyarakat menjadi pilihan terbaik begitu ya. Saya akan ke Pak Tulus. Pak Tulus, ketika tadi sudah dibahas bagaimana kemudian bantuan sosial untuk kalangan bawah, namun yang menjadi pekerjaan rumah dan pertanyaan publik adalah bagaimana dengan kelompok menengah rentan begitu. Rasanya mereka juga sulit mengkonsumsi BBM non subsidi, tapi kemudian untuk masuk dalam kategori pengguna BBM subsidi ini juga tidak masuk begitu. Bagaimana Anda melihat pemerintah apakah sudah cukup baik kemudian memberikan perhatian pada kelas menengah rentan ini, Pak Tulus? Ya, memang sebenarnya dalam konteks subsidi BBM ini kan secara konseptual dari sisi policy ini banyak kerancuan atau salah kaprahnya. Ya, jadi kalau ingin memang mengurangi subsidi dalam arti betul-betul tepat sasaran, ya pada titik tertentu nanti seharusnya BBM itu tidak disubsidi. Tapi pemerintah harus fokus kepada aspek-aspek lainnya, khususnya soal pangan, soal pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Karena kalau subsidi itu masih berupa barang, itu pasti tidak tepat sasaran. Ya, subsidi itu harus kepada by name, by dress. Ya, siapa sebenarnya manusia yang Indonesia yang berhak atas subsidi itu, maka harus jelas namanya, jelas alamatnya, dan jelas status sosial ekonominya. Nah, kalau dilekatkan kepada barang seperti BBM, itu pasti kerancuannya sangat tinggi. Artinya memang tidak tepat sasaran karena diletakkan kepada BBM ataupun gas LPG. Subsidi energi yang relatif tepat sasaran itu di sektor ketenagalistrikan dengan 450 volt ampere. Ya, memang karena dia tidak bergerak dan menempel kepada konsumennya, tetapi untuk BBM dan gas LPG itu dari semua data riset menunjukkan itu penerimanya adalah kelompok-kelompok mampu. Nah, oleh karena itu harus diubah, harus ada transformasi di dalam konteks pemberian subsidi BBM itu. Ya, kalau memang ingin memberikan subsidi BBM ya harus jelas alamatnya, namanya, dan seterusnya. Secara konsep tadi kalau menggunakan My Pertamina, karena ini era digital, itu akan terdeteksi nanti bahwa ini jenis motornya apa, jenis mobilnya apa, sudah berapa liter dia menggunakan, dan ditoleransi berapa. Seperti tadi kata Mas Mamit, kalau misalnya jenis motor A dengan 150 cc tahun sekian, ini sudah tidak layak diberikan satu bantuan subsidi di dalam BBM-nya, dan seterusnya. Nah, saya kira jadi ini harus sinergi. Di satu sisi ada review harga, di sisi lain juga harus ada review data penerima subsidi BBM itu sendiri. Baik. Nah, kalau kita bicara soal itu, ini yang saya kira pemerintah harus secara radikal dalam mentransformasikan bantuan subsidi BBM itu. Jangan sampai membantu masyarakat dengan subsidi BBM, tetapi bantuan itu salah kaprah. Baik.
Ini yang juga menarik, Pak Tulus, ketika Anda tadi mengatakan menggunakan pola kelistrikan, tapi kan sebetulnya itu sama dengan BBM, yaitu menggunakan kategori, bukan menggunakan data pribadi, bukan menggunakan, kalau rumah, karena memang seperti yang Anda sebutkan, bahwa itu menempel pada rumah konsumen begitu. Ya. Seberapa kemudian ini mungkin diterapkan pada kemudian kita bicara perspektif BBM, namun di sisi lain kalau tadi kita juga membahas My Pertamina, banyak sekali suara masyarakat kelas bawah yang merasa kesulitan begitu. Tidak semua kemudian punya kemelekan digital yang sama misalkan dengan kelas menengah. Bagaimana Pak Tulus melihatnya? Ya, kalau saat ini kalau kita melihat infrastruktur gadget yang dimiliki dan juga kami pernah survei, 90% misalnya warga Jabodetabek itu sudah familiar dengan penggunaan gadget ataupun juga smartphone tadi ya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan dari sisi itu kecuali mungkin akses internet yang ada. Nah, sebenarnya penggunaan My Pertamina kan bukan digunakan saat transaksi, tapi masyarakat hanya menerima barcode yang telah didaftarkan melalui Pertamina sehingga ketika nanti bertransaksi itu hanya menunjukkan barcode yang sudah di-download di handphonenya. Jadi bukan berarti ketika transaksi itu menggunakan My Pertamina atau handphone itu, ya. Yang pertama itu, yang kedua, karena kalau listrik yang 450 volt ampere, ya mengapa relatif pas-pasaran? Karena ya tadi kelasnya hanya 450 volt ampere itu. Sekuat apapun kalau konsumen 450 volt ampere untuk keperluan rumah tangga, ya tidak jauh dari kisaran yang dia gunakan listriknya itu. Nah, kalau BBM kan tidak terukur dan kemudian karena ekstrimnya kan kita bisa beli mobil, kita bisa beli motor, ya itu yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai masyarakat yang mampu. Memang untuk motor ini agak rentan sedikit karena sekitar 10-15% adalah kelompok-kelompok rentan karena dia tidak ada angkutan umum, ya ataupun motornya nyicil, ngutang dan lain sebagainya yang kemudian itu sangat sensitif untuk perubahan harga BBM ini. Kemudian kalau itu dipicu oleh harga yang lainnya. Baik, kita akan tunggu seperti apa kemudian penerapannya, apakah kemudian ini juga akan langsung berefek pada sejumlah harga komoditas dan bagaimana pula kita sebagai publik memperketat pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dan juga Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat weekend. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.